Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Arkan Fajri Kaputra dengan NIM 21100120130130040. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas Internet of Things tentang Big Data. Pembahasannya meliputi pengertian umum, manfaat, karakteristik, teknologi analisis, dan studi kasus pemanfaatan Big Data di instansi atau perusahaan yang berhubungan dengan kebumian. Dimulai dari timeline presentasi video ini, yaitu pertama pengertian umum Big Data, yang kedua karakteristik Big Data, yang ketiga teknologi analisis Big Data, dan yang keempat contoh studi kasus. Yang pertama pengertian umum. Apa itu Big Data? Big Data merupakan kumpulan data yang volume datanya super besar, memiliki keragaman sumber data yang tinggi, sehingga perlu dikelola dengan metode dan perangkat bantu yang kinerjanya sesuai. Menilik pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama Big Data meliputi 3 hal, biasa disebut dengan 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Dalam pemanfaatan Big Data, ada beberapa fungsi Big Data, yaitu yang pertama, dapat menentukan penyebab suatu masalah secara real time, dan yang kedua, dapat mengambil keputusan secara cerdas dan cermat. Contohnya dengan membuat software gabungan dari Big Data dan perangkat teknologi cerdas seperti IoT dan AI. Yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku menyimpang dalam struktur bisnis. Dan yang terakhir, dapat mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk. Artinya, sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Contohnya sendiri ada feed Twitter, feed Instagram, data text chat, dan status WhatsApp, alur klik user dari halaman web, dan arus data-data tersebut bisa berukuran hingga ribuan terabyte per detiknya. Yang kedua ada velocity. Data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga dapat langsung digunakan pada titik itu juga. Salah satu buktinya antara lain adanya sistem operasi online berbasis Microsoft, seperti Microsoft 365, Dropbox, dan Google Drive. Yang ketiga adalah variety. Data bisa disebut sebagai Big Data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel dan sangat beragam, meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Analisis terhadap data yang tidak terstruktur akan memerlukan algoritma yang agak berbeda, seperti data teks, gambar, suara, dan video. Untuk data-data semacam itu akan memerlukan waktu lebih untuk memprosesnya, karena bisa jadi di dalam data yang tidak terstruktur tersebut masih ada data lain atau data baru yang bisa digali lagi. Lalu berikutnya ada teknologi analisis Big Data. Yang pertama, machine learning. Untuk mengumpulkan data, mesin yang berbasis AI digunakan sebagai mesin pencarian. Mesin ini dengan cepat mencari serta mempelajari data yang akan diambil. Secara otomatis, mesin akan menghasilkan model lain yang bisa menganalisis data lebih besar, kompleks, akurat, serta penyampaian yang lebih cepat lagi. Yang kedua ada data management. Sebelum memberikan data ke dalam perusahaan, data harus dikaji ulang dan dipastikan kepada instansi terkait. Hal ini diperlukan agar data yang digunakan merupakan data yang berkualitas tinggi dan bukan merupakan data palsu yang dibuat-buat. Yang ketiga ada data mining. Teknologi data mining berfungsi agar para data analis memeriksa data berskala besar untuk menemukan pola-pola di dalam sebuah data. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit perusahaan. Dengan adanya teknologi data mining, para pelaku analisis dapat masuk ke dalam berbagai data, menandai hal-hal penting, serta membuat data menjadi salah satu solusi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang keempat ada in-memory analytics. Dengan menganalisis data menggunakan teknologi memori dalam sistem, para data analis bisa mendapat insight sebuah data secara cepat. Teknologi ini dapat menganalisis secara cepat, membuat algoritma baru, menciptakan model baru, serta menghapus analisa yang dianggap keliru. Teknologi ini diklaim bukan hanya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sebuah perusahaan,
tetapi juga menciptakan berbagai skenario sebagai bahan pembelajaran. Dan pada timeline yang terakhir ada studi kasus, implementasi Big Data dan Artificial Intelligence untuk peningkatan kecepatan dan ketepatan layanan informasi BMKG. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui manajemen krisis peringatan dini terhadap bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, mengingat banyak bencana yang terjadi dan tidak sampainya peringatan kepada masyarakat sekitar daerah bencana. Contohnya, pada 28 September 2018, gempa bumi yang menyebabkan tsunami di Palu dan Banten menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Peringatan dini tsunami Palu yang dianggap terlalu cepat diakhiri dan tsunami Banten yang hanya dianggap gelombang tinggi menyebabkan kekecewaan masyarakat pada kinerja BMKG yang dianggap kurang profesional, dan hal ini membuat krisis di BMKG. Setelah melakukan studi kasus, hasil yang didapat dari BMKG sendiri yaitu 1. BMKG perlu menerapkan teknologi Big Data dan AI untuk meningkatkan nilai tambah informasi layanan MKG. Yang kedua, telah dibentuk Task Force Big Data dan AI yang bertugas untuk mengimplementasikan Big Data dan Artificial Intelligence di BMKG. Yang ketiga, Pusat Database BMKG akan menyiapkan infrastruktur untuk persiapan implementasi Big Data dan AI di lingkungan BMKG. Yang keempat, pada Kedeputian Meteorologi, implementasi AI akan difokuskan pada informasi peringatan dini cuaca 6 jam sebelum kejadian. Lalu pada Kedeputian Klimatologi, implementasi AI difokuskan pada perakiraan iklim sampai dengan 1 tahun ke depan. Dan pada Kedeputian Geofisika, implementasi teknologi Cloud and Big Data pada website BMKG Inateus akan digunakan untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Sekian dan terima kasih. Presentasi ini akan saya tutup. With your smile, like the sunshine brings the light.